I left America to live in a hut in a jungle. Saya meninggalkan Amerika untuk tinggal di gubuk di hutan. Bule tersebut bernama dan itulah yang ia katakan ketika sudah merasakan hidup di hutan di Indonesia. Bagi kita orang Indonesia, mungkin agak di luar nalar ketika melihat seorang bule keluar dari negara adidaya seperti Amerika dan lebih memilih untuk tinggal di daerah pedalaman hutan di Indonesia. Namun baginya itu adalah pilihan yang sangat masuk akal, karena menurutnya hidup di Amerika sangat-sangat tidak waras. I left America to live in a hut in a jungle. The reason I did this is because America is too expensive and it's too damn complicated. If you want to get an apartment, you have to have like a good credit score, you have to have 3 times the rent, you have to prove your income, and if you're an entrepreneur like me, and you have medical debt because unfortunate things have happened to you, then you're basically screwed. You have to live with people, it's really expensive, so you have to end up shacking up with different people. But when I moved here, you got cash, you can just get whatever you want. You don't need a credit score, you don't need to prove anything, you just pay and you get to play. And plus, that's super cheap. A house is $3,000 in America a month, that thing's $300. Plus the ocean and the beach is right down the road. I got friends here, karaoke every single night, fresh buku juice, mangoes. Best move I ever made was leaving America, and I'm never moving back. Ya, baginya, keputusan pindah ke Indonesia bukan sekadar perubahan tempat tinggal. Itu adalah langkah menyelamatkan dirinya dari sistem yang menghabiskan jiwa. Di Indonesia, semuanya terasa lebih masuk akal. Semua kehidupan lebih santai, keramahan orang-orangnya yang tanpa batas. Pada intinya, yang ia cari adalah ketenangan hidup, yang mana hal ini tidak bisa ia dapatkan di Amerika. Dan uniknya, ternyata tidak hanya satu orang saja yang merasakan hal seperti itu, ada sekitar 9 juta orang yang benar-benar dibuat muak dengan negara tersebut. Sebuah angka yang membuat dunia terhenyak. Bagaimana mungkin negara superpower, negara yang selalu membanggakan diri sebagai yang terbaik, justru ditinggalkan rakyatnya? 9 million people have left America already. I'm one of those people. So what's going to happen to the people who don't leave and that stay there? It's very simple. They're going to continue to feel the squeeze. The rising cost of living expenses is only going to continue to get worse. They're going to have to work more hours at work to make up for the people who will get laid off because of automation. And ironically, even the people who are working are going to have to worry about job security because automation's taking over. The tech sector is going through mass layoffs. The housing market is teetering. And on top of that, they've lost their collective identity. People in America are at odds with each other. They're not even happy. You have women versus men. You have people, it's a spiritually bankrupt climate. So what's going to happen is that it's just going to continue grinding down and down and down. And people are going to wonder, is it even worth living here? Kita bisa melihat bahwa negara barat yang selama ini kita anggap sempurna, ternyata menyimpan masalah yang begitu besar. Biaya hidup yang semakin mencekik serta budaya kompetitif dan sikap individualis yang begitu kental membuat banyak orang di sana berakhir dengan stres. Apa yang dibicarakan oleh Dan, bukan hanya dari segi ekonomi saja, melainkan mencakup hal yang lebih luas, yaitu kehidupan sosial. Dalam videonya tersebut dia bercerita kalau orang-orang Amerika seperti kehilangan arah dan identitasnya. Masyarakat Amerika saling berselisih, saling curiga, dan hidup dalam isolasi emosional. Perempuan versus laki-laki, kiri versus kanan, semua saling menyerang. Negara itu mungkin tampak kuat dari luar, tetapi dari dalam, ia rapuh secara spiritual. Sedangkan di Indonesia, semuanya terasa lebih manusiawi. Indonesia mungkin tidak sempurna, tetapi satu hal yang tak bisa dibantah, Indonesia punya hati. Orang Indonesia tetap bisa tersenyum, dan selalu berbagi dalam kondisi apapun. Keramahan, serta kebaikan yang ada di Indonesia, benar-benar membawa ketenangan yang sangat berarti bagi bule mancanegara. Mereka bisa melihat bagaimana rakyat kecil tetap tertawa, tetap saling menolong meski hidupnya sederhana. Mereka melihat bagaimana keluarga di Indonesia punya ikatan yang hangat, saling mendukung, dan tidak membiarkan satu sama lain kesepian. Hal inilah yang membuat dan merasakan kehidupan yang lebih tenang di Indonesia, dibandingkan di Amerika, meskipun jauh dari kemajuan teknologi.